semuanya. Mungkin panelis bisa say hi dulu dan moderator. Hai. Cek. Hai. Kedengeran nggak nih? Kedengeran Mas. Oke, thank you. Oke. Gimana kabarnya semuanya? Teman-teman panelis. Masih waras. Oke. Selamat datang buat teman-teman pembicara dan moderator dan juga partisipan yang ada sampai 109 partisipan di sini tulisannya. Senang sekali bisa menyapa, bisa bertemu, bisa saling menanyakan kabar dan ngobrol-ngobrol lagi gitu di USF dengan kondisi yang sekarang. Mungkin sebagai pembuka, kan ini USF Online yang pertama kali, jadi mau sekaligus kenalin juga ke teman-teman semua, dan harapannya bisa jadi jadi awalan untuk sesi-sesi yang berikutnya gitu. Mungkin aku memperkenalkan USF juga untuk teman-teman yang mungkin baru tahu USF dari forum yang pertama ini. Selamat datang dan semoga bisa jadi satu wadah kita bersama selama ke depannya gitu. USF itu kan sebetulnya forum atau ruang diskusi yang sudah diinisiasi sejak tahun 2013. Dan ini sudah tahun yang ke-8 dan USF yang ke-7. Untuk USF tahun ini sebetulnya sedianya itu akan diselenggarakan weekend yang lalu pada tanggal 18 April, namun dengan kondisi yang sekarang ini, yang tantangan yang sedang kita hadapi bersama-sama ini, kita juga malah mencoba melihat ini sebagai peluang untuk membuka ruang USF jadi lebih virtual gitu, jadi lebih bahkan mungkin bisa jadi lebih aksesibel untuk teman-teman yang ada di luar kota. Gitu. Jadi kemarin tuh kami melihat justru ini kesempatan gitu untuk bisa menyelenggarakan USF online. Terus mungkin memperkenalkan diskusi ini. Kemarin diskusi ini diinisiasi bareng-bareng sama ITDP, berangkat dari bagaimana sih sebetulnya kita merespon kejadian saat ini dan melihat di sekitar kita sebetulnya apa sih yang bisa kita pelajari gitu. Salah satunya yang kemarin menarik adalah topik soal mobilitas dan ternyata disambut juga oleh teman-teman ITDP kayak ayo kita buat diskusi bareng-bareng. Jadi ini kesempatan yang bagus juga buat kami, kota kita dan ITDP untuk memulai perbincangan juga soal mobilitas kota dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Mungkin kenalannya gitu dulu, nanti bisa dilanjut lagi. Untuk selanjutnya aku mempersilahkan moderator untuk langsung aja mulai diskusinya. Oke, terima kasih Mbak Una. Perkenalkan, saya Pandito Pratama yang menjadi moderator pada diskusi Urban Social Forum hari ini. Sebelum kita memulai, mungkin saya akan memperkenalkan satu persatu panelis kita hari ini. Yang pertama itu ada Mbak Etsa Amanda, Transport Policy Associate dari ITDP. Mbak Etsa mungkin bisa dada-dada dulu. Ya, itu Mbak Etsa. Terus yang kemudian ada Pak Mas Bayu Purbo, Kepala Divisi Perencanaan dan Evaluasi Operasi dari Transjakarta. Mas Bayu mungkin bisa dada-dada juga. Kemudian ada Mas Inanta Indra dari Subcyclist. Mas, boleh dada-dada juga? Oke. Yang terakhir ada Mbak Nina Sterina dari Kota Kita. Mbak Nina, silakan. Oke.
Ini karena udah waktunya juga terbatas, mungkin bisa langsung aja. Yang pertama kita dengarkan paparan dari Mbak Etsa Amanda. Mbak Etsa, dipersilakan. Oke, sebentar share screen. Oke. Halo, Yap, halo gimana? Udah ada share screen-nya? sudah terlihat Mbak. Oke. Silakan. Oke. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Etsa Amanda. Panggil aja Etsa, Transport Policy Associate dari ITDP Indonesia. Di sini seperti yang tadi udah dijelasin sama Mbak Husna, ITDP akan membuka sedikit topik tentang transportasi tidak bermotor dan kebertahanan sistem mobilitas kota, khususnya saat pandemik ini. Mungkin aku bisa perkenalkan dulu tentang ITDP itu apa. Kami itu non-profit organization yang berdiri 35 tahun yang lalu di 7 negara. Sejak tahun 99 kami sudah di Indonesia membantu kota-kota untuk menciptakan transportasi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Mungkin bisa aku mulai aja paparannya. Mungkin ini yang menjadi isu yang mau diangkat nih. Sejak pandemi ini banyak hal yang terjadi berubah di kehidupan kita. Salah satunya itu pergerakan. Ini kalau kita lihat dari datanya Google tentang perubahan pergerakan di perkotaan Indonesia, pergerakan ke area-area retail, titik transit, dan tempat kerja itu turun drastis, khususnya ke titik transit dan retail atau rekreasi. Dan yang menarik adalah pergerakan di area hunian naik. Ini sejalan dengan kebijakan pembatasan pergerakan yang sedang dilakukan oleh masyarakat kita sekarang. Transportasi itu khususnya juga menjadi salah satu sektor yang terdampak oleh jaga jarak ini atau physical distancing. Pertama, tentunya kita harus menghindari perjalanan yang tidak perlu. Kita avoid untuk melakukan perjalanan. Dan jika pun kita perlu melakukan perjalanan yang nggak bisa dihindari, kita tetap harus menghindari interaksi fisik di perjalanan tersebut. Oleh karena itu, dilakukan berbagai pembatasan kapasitas, seperti pembatasan kapasitas kendaraan pribadi maupun publik, dan juga online yang dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, apa yang terjadi? Pembatasan itu kan nggak cuma di Indonesia, tapi di berbagai kota di luar negeri juga. Nah, yang terjadi di beberapa kota luar negeri ini, jumlah pesepeda di sejumlah kota itu naik selama terjadinya pandemi ini. Bisa dilihat ini di New York, di Scotland, hingga ke Bogota di Amerika Latin, dan juga di Beijing di Cina, jumlah pesepeda dilaporkan naik. Selain jumlah pesepeda, jarak yang ditempuh dengan bersepeda juga naik. Meningkatnya jumlah pesepeda dan juga mulai adanya anjuran dari berbagai pemerintah kota untuk menggunakan sepeda karena dianggap sebagai transportasi individual yang aman. Didukung juga oleh beberapa pemerintah kota untuk mengimprove fasilitas pesepeda yang ada di kotanya. Selain pesepeda juga fasilitas pejalan kaki. Seperti ini di Bogota dan Mexico City, mereka menginstal beberapa lajur sepeda temporer selama masa pandemik ini. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini di Bogota, Kolombia. Improvement lainnya juga ada di kota-kota lain seperti di kota di Jerman, ada juga di Hungaria, dan juga di Perancis. Yang menarik adalah di Perancis, di kota Perancis ini, jalur sepeda temporer yang dibuat, itu dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas ke rumah sakit. Jadi pekerja-pekerja rumah sakit dan pekerja esensial lainnya bisa menggunakan sepeda dengan aman sebagai alternatif moda transportasi untuk menuju tempat kerjanya. Nah, yang tadi kita lihat kan banyak hal tentang perubahan perilaku transportasi masyarakat. Tapi apa hubungannya transportasi non-motorized atau tadi tidak bermotor seperti pejalan kaki dan sepeda terhadap wabah yang sedang terjadi sih? Jadi ini, wabah itu sebenarnya kan salah satu dari
berbagai krisis yang mungkin terjadi di kota maupun di tempat-tempat lainnya. Nah, ketika terjadi krisis apapun itu, saat itulah kebertahanan suatu kota atau city resilience itu diuji. Salah satu elemen yang menjadi backbone dari kebertahanan kota adalah sistem mobilitas perkotaan. Sistem mobilitas perkotaan sendiri itu nggak cuma transportasi dengan kendaraan pribadi atau transportasi publik, namun juga termasuk berjalan kaki, bersepeda, maupun transportasi mikro. Nah, lalu gimana transportasi mikro itu, transportasi tidak bermotor itu ikut andil dalam menjaga city resilience. Nah, city resilience sendiri itu kita bisa anggap sebagai bagaimana kemampuan suatu kota untuk mencegah terjadinya krisis, bagaimana mereka pulih dari suatu krisis, dan bagaimana mereka beradaptasi setelah krisis itu terjadi. Untuk mencegah suatu krisis, transportasi tidak bermotor seperti sepeda maupun berjalan kaki memiliki andil dalam menjaga kita untuk tidak mengalami krisis iklim maupun mengurangi polusi udara. Dan sedangkan saat recover, saat kota memulihkan diri, dalam masa memulihkan diri dari suatu krisis seperti yang mungkin kita sedang alami sekarang, menggunakan transportasi tidak bermotor seperti sepeda dan lain-lainnya akan menjadi suatu opsi moda transportasi lain selain transportasi publik, sehingga jika orang-orang menggunakan alternatif moda ini, beban yang dimiliki oleh transportasi publik akan berkurang. Dan ruang-ruang di transportasi publik yang ada bisa diprioritaskan bagi yang membutuhkan. Selain itu, dengan menggunakan transportasi tidak bermotor seperti berjalan kaki dan bersepeda yang pastinya membutuhkan ruang lebih sedikit dibandingkan kendaraan bermotor, ruang jalan yang menjadi kosong itu akan bisa diprioritaskan bagi mobilitas kendaraan darurat seperti ambulans ataupun logistik dan kendaraan esensial lainnya. Lalu bagaimana setelah krisis ini terjadi? Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan baru yang terjadi setelah krisis ini? Dengan menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki, kita lebih mudah untuk mengatur jarak fisik antara kita dengan orang-orang lain. Selain itu, tidak hanya saat krisis pandemi atau wabah seperti ini aja, transportasi tidak bermotor itu juga moda yang cukup tahan dari berbagai krisis lainnya, seperti krisis energi, teknologi, maupun ekonomi. Dan juga tentunya menjaga ketahanan tubuh kita dengan meningkatkan aktivitas fisik. Lalu yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah physical distancing yang sekarang sedang terjadi ini akan menjadi new normal dalam kehidupan kita? Kita nggak tahu, karena kita ini masih di tengah-tengah, nggak tahu apa outcome-nya nanti, tapi apakah itu akan menjadi new normal, dan sejauh apakah kesiapan infrastruktur kita sekarang, khususnya untuk mendukung penggunaan transportasi tidak bermotor. Kita bisa lihat di sini, sebenarnya kita udah punya berbagai standar untuk perancangan trotoar maupun perancangan fasilitas transportasi tidak bermotor lainnya. Sebagai contohnya di sebelah kiri, minimal 1,2 meter untuk jalan lokal dan kolektor untuk trotoar, dan untuk jalan arteri 1,8 meter untuk lebar trotoar. Namun dilihat di sebelah kanan adalah pemandangan yang biasa kita lihat di kota kita sehari-hari nih. Banyak trotoar yang lebarnya masih tidak memadai, pun banyak juga masalah-masalah lainnya seperti lubang yang bisa dilihat di sana. Kita bisa lihat ini memang mencukupi, namun apakah itu cukup nantinya? Mungkin ada yang udah pernah lihat ini di YouTube. Ada orang yang mencoba social distancing machine. Jadi dia menggunakan suatu pipa untuk memberi batas antara dia dengan orang-orang lain dan mencoba apakah trotoar yang ada cukup untuk melakukan jaga jarak fisik. Kita coba di perkotaan Indonesia, misalkan dengan gambar ini. Kalau kita coba di Indonesia, kita lihat yang di bagian kanan, dengan 1,8 meter pun
si Mas berbaju biru ini masih harus berjalan di luar trotoar yang sudah disediakan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah new normal ini akan terjadi? Dan kemudian kita juga bisa lihat di sini, ini baru diambil dari CCTV di Jalan Sudirman kalau nggak salah. Ada ruang cukup besar, sangat besar yang kosong, yang cukup kosong untuk kendaraan pribadi. Namun kita bisa lihat di sebelah kanan bagaimana dua orang yang saling berpapasan, salah satunya harus keluar dari trotoar yang merupakan ruang yang ia miliki agar bisa menjaga jarak dengan orang yang berpapasan dengannya. Pertanyaan tadi membawa kita bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau di saat krisis ini. Tentunya perbaikan infrastruktur sudah tentu. Namun apakah itu bisa dilakukan dengan waktu cepat? Oleh karena itu, mungkin di saat krisis ini belajar dari apa yang dilakukan oleh kota-kota lain dan belajar dari apa yang mungkin akan terjadi. Kita perlu merumuskan sebuah prosedur untuk menyesuaikan infrastruktur secara cepat bila diperlukan. Sebagai contoh, misalkan sekarang sepeda dan berjalan kaki merupakan suatu hal yang bisa mendukung jaga jarak fisik. Kita perlu siapkan mekanisme yang dibutuhkan untuk menambah atau menciptakan ruang pejalan kaki atau pesepeda yang mendukung hal tersebut, seperti dengan penyediaan jalur temporer. Selain itu, kebutuhan infrastruktur memang tidak cukup. Kita perlu mengetahui bahwa jarak perjalanan memang sangat berpengaruh dengan pilihan moda transportasi masyarakat. Sebagai contoh, ini memang tidak di Indonesia, tapi ini di Denmark, kalau nggak salah. Ya. Ini kita bisa lihat di diagram sebelah kanan, kalau setelah suatu jarak tertentu, yakni di sini sekitar 500 sampai 750 meter, baik sepeda, pilihan moda sepeda maupun pilihan moda berjalan kaki, persentasenya turun drastis dibandingkan kendaraan-kendaraan lainnya. Hal ini menunjukkan kalau perjalanan itu merupakan salah satu faktor krusial dalam pemilihan moda transportasi, khususnya tidak bermotor. Lalu bagaimana? Belajar dari sini, mungkin jangka panjangnya kita bisa tarik ke penataan struktur kota. Bagaimana kita mempertimbangkan jarak nyaman berjalan kaki dan bersepeda dari hunian ke fasilitas-fasilitas dasar seperti fasilitas kesehatan, sekolah, maupun bahkan mungkin tempat kerja dari hunian untuk agar masyarakat bisa menggunakan opsi berjalan kaki dan bersepeda ke tempat-tempat tersebut. Sebagai contohnya, ini sudah diusulkan sebenarnya di beberapa kota. Contohnya sebagai contohnya di Paris, ini mereka mengusung tema 15-minute city. Jadi tujuan akhirnya adalah membuat fasilitas-fasilitas dasar hingga tempat kerja dan fasilitas-fasilitas lainnya bisa ditempuh dengan jarak dengan waktu 15 menit berjalan kaki atau bersepeda dari hunian tiap warga. Jadi manusia yang menjadi pusat dari perencanaan kota itu sendiri. Hal yang menarik adalah, ini jadi pertanyaan aja dan diskusi, apakah kampung kota yang sudah ada di Indonesia ini adalah salah satu kawasan 15 menit Indonesia? Karena di suatu kampung kota banyak sekali fungsi lahan yang ada, dari warung, dari sekolah, mungkin anak-anaknya juga sekolah sekitar situ, dan lain-lain. Oke, itu aja mungkin dari saya. Mungkin lebih banyak ke diskusi lanjutan nantinya. Ini pesan sponsor, mungkin barangkali di sini ada yang berkenan untuk mengisi survei kami di bit.ly mobilitas COVID-19. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Etsa. Untuk para peserta yang mau bertanya, tidak perlu menunggu hingga semua paparan selesai, bisa langsung aja diklik di tombol Q&A, bisa langsung bertanya, nanti pertanyaan-pertanyaan akan langsung dipandu dan ditanyakan kepada para panelis. Setelah tadi kita melihat secara umum dari ITDP, melihat lebih generalnya, kita langsung sekarang terjun ke yang pelaku teknisnya nih, dari Mas Bayu Purbo nih, dari PT Transportasi Jakarta. Kepada Mas Bayu, saya persilahkan.
Bayu. Mas Bayu, mungkin suaranya bisa di-unmute dulu. Masih ke-mute. Baik. Sama Mbak Etsa mungkin share screen-nya bisa di close dulu, biar tukeran sama Mas Bayu. Oke. Baik, terima kasih Mas Dito. Saya mungkin akan cepat saja. Saya akan menyampaikan terkait dengan manajemen transportasi perkotaan kita, gitu ya. Terutama selama COVID-19 ini, apa dampaknya terhadap mobilitas bagi masyarakat mungkin Jakarta dan di sekitarnya. Oke. Sudah kelihatan ya, Mas Dito ya? Oke, udah. Oke. Screen-nya sudah terlihat. Oke, Mungkin baik. bisa di slideshow. Baik, Mas Dito. Oke, nice. Oke. Ya, baik, Mas Dito, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit gitu ya. Jadi kebijakan transportasi perkotaan, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, di tiap kota di berbagai belahan dunia itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang memilih kebijakan benar-benar menghentikan layanannya sama sekali. Contoh misalkan Wuhan, kemudian Mumbai, kemudian New York, gitu ya, London, beberapa kota tersebut selama pandemi, gitu ya, melakukan shutdown total terhadap layanan transportasinya. Tapi di Jakarta sendiri, karena memang kebijakannya bukan lockdown yang diambil, maka transportasi terutama public transport yaitu transportasi Jakarta, kemudian MRT dan LRT sampai dengan hari ini masih beroperasi walaupun akhirnya dengan membuat mekanisme pembatasan yang cukup ekstrim sebenarnya. Jadi selama COVID-19 Transjakarta sendiri yang pertama adalah mengurangi coverage layanannya, gitu ya. Yang tadinya kita saat ini sebenarnya sudah memiliki kira-kira coverage layanan sebesar 85% dari sisi wilayah Jakarta. Kemudian selama COVID-19 kita hanya mengoperasikan armada kita di dalam koridor yang 13 koridor saja. Sedangkan untuk layanan seperti non BRT plus juga layanan angkutan ke permukiman seperti mikrotrans itu kita stop sama sekali. Jadi layanannya hanya di dalam koridor BRT saja. Dari sisi headway juga kita lakukan penyesuaian, kemudian jumlah bus juga secara totalnya memang pasti berkurang, karena memang layanannya sendiri berkurang, tapi kita ada penguatan dari sisi layanan khusus di BRT-nya. Jadi di tahap awal penerapan kebijakan terkait pembatasan operasional ini, karena memang layanannya hanya di BRT, kita melakukan penguatan terhadap jumlah armada yang kita operasikan di dalam koridor BRT sebesar kira-kira 45% dari biasanya. Artinya ada kenaikan jumlah armada di saat awal-awal penerapan sebesar 145% dari biasanya. Oke, ini adalah kira-kira timeline pola kebijakan transportasi kita. Mungkin teman-teman juga masih ingat bahwa kita mulai sejak di tanggal 16 Maret. Ya, walaupun memang waktu itu pada saat tanggal 16 Maret bisa kita bilang ada bottleneck gitu ya. Dari sisi layanan public transportnya sudah mulai ada pembatasan ekstrim saat hari itu, tapi kemudian himbauan yang disampaikan dari Pemprov, Pak Gub sendiri gitu ya terhadap pelaku usaha memang masih belum diindahkan, sehingga pada hari itu ya bisa kita bilang agak sedikit chaos gitu ya, karena memang ada bottleneck yang terjadi. Di satu sisi layanan transportasi publiknya mulai dibatasi, tapi di sisi lain kebijakan kaitan dengan masing-masing pelaku usaha untuk menerapkan work from home belum dilakukan, sehingga akhirnya pasca tanggal 16 Maret kita sempat mengoperasikan normal kembali semua layanan kita sampai kemudian kira-kira 1 minggu ke depan, kemudian baru di tanggal 23 Maret kita akhirnya benar-benar menutup layanan non-koridor dan mikrotrans kita, kemudian juga melakukan pembatasan jam layanan yang tadinya sebenarnya kita sudah 24 jam, tapi kemudian mulai tanggal 23 Maret, jam operasional kita hanya dibatasi dari jam 6 sampai jam 20 malam. Di koridor BRT sendiri,
selain kita mengoperasikan rute-rute utama, kita juga mengoperasikan rute-rute lintas koridor. Kenapa kita juga masih mengoperasikan rute-rute lintas koridor? Karena kita sebenarnya ingin meminimasi terjadinya transit. Karena memang rata-rata pelanggan Transjakarta biasanya akan multi koridor. Misalkan naik dari Ragunan, biasanya tujuan akhirnya di koridor 1. Sehingga pasti akan ada perpindahan atau naik turun di halte-halte transit kita. Dengan kita mengoperasikan rute-rute lintas koridor, kita berusaha untuk sebenarnya meminimasi terlalu seringnya pelanggan naik turun di halte transit, yang itu pastinya akan menambah besar risiko penularan, gitu ya. Karena kita tahu bersama bahwa dari sejak awal kita pahami bahwa memang transportasi publik adalah salah satu medium penularan COVID-19 yang memang sangat besar, gitu ya. Bahkan di Wuhan sekalipun penyebaran awal secara massal yang memang terjadi di subway mereka, gitu. Jadi memang public transport sangat berisiko untuk sebagai media penularan penyebaran COVID-19. Kemudian pada tanggal 8 April kita akhirnya coba lebih mengecilkan lagi jumlah rute-rute kita, karena nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya terkait dengan analisis kita terhadap pola pergerakan masyarakat, karena memang sudah mulai beradaptasi dengan kondisi pelaku-pelaku usaha sudah makin banyak yang menerapkan kebijakan work from home, sehingga akhirnya kita juga pada saat awalnya kita mengoperasikan kapasitas busnya jauh lebih besar, kemudian kita bertahap berangsur-angsur kita coba mengurangi jumlah armada atau kapasitas layanan kita. Oke, ini adalah kebijakan beberapa prosedur Transjakarta yang kita lakukan baik di halte maupun di bus. Yang pertama kaitan dengan pengecekan temperatur suhu, kemudian penyediaan disinfektan, dan beberapa halte besar kita juga siapkan wastafel untuk cuci tangan. Kemudian di bus-bus dan di halte kita juga kita berikan tanda untuk menjaga jarak, gitu ya, untuk masing-masing pelanggan. Kemudian juga bus dan fasilitas kita juga secara reguler akhirnya kita lakukan penyemprotan dengan disinfektan dan pembersihan yang lebih sering frekuensinya. Jadi di tiap ujung-ujung bus, sebelum melakukan perjalanan kembali, bus-bus kita terutama untuk bagian handle grip dan tempat duduk akan dilakukan pembersihan, penyemprotan disinfektan. Nah, ini adalah kira-kira bagaimana pelanggan Transjakarta kemudian akhirnya beradaptasi dengan kondisi yang ada. Sebagai informasi bahwa di tanggal 2 Maret, di awal Maret yang lalu, sebenarnya Transjakarta memecahkan rekor pelanggan perharinya, gitu ya, yaitu sebesar 1.041.000 pelanggan. Itu adalah titik tertinggi selama ini, selama operasi Transjakarta, gitu ya. Jadi selama Transjakarta berdiri, tanggal 2 Maret adalah hari di mana pelanggan Transjakarta mencapai rekor tertingginya. Kalau kita lihat sebenarnya di awal Maret, kasus COVID-19 di Indonesia itu sudah mulai ada. Tapi kalau kita lihat sejak dari tanggal 1 Maret sampai kira-kira di tanggal 13 sampai 14 Maret, kalau kita lihat tidak ada pola pergerakan yang berbeda atau menurun. Bahkan cenderung stabil masih di angka 1 jutaan. Baru mungkin di kisaran tanggal 12, tanggal 13 ada penurunan, itu pun sangat sedikit, hanya sekitar kurang dari 5% pelanggan kita yang sudah mengurangi mobilitasnya. Jadi kalau kita lihat dari tanggal awal Maret sampai dengan tanggal 13-14 itu belum ada perubahan yang cukup signifikan. Padahal sebenarnya himbauan kalau kita lihat di minggu kedua Maret sebenarnya sudah ada untuk mulai mengurangi mobilitas, melakukan work from home dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat belum ada pengurangan yang cukup ekstrim. Baru di tanggal 16 Maret, di mana pada hari itu Pemprov Jakarta menerapkan kebijakan untuk melakukan pembatasan layanan transportasi, baru mulai ada perubahan perilaku perjalanan masyarakat, walaupun akhirnya ya dengan cara dipaksa lah gitu dalam tanda kutip. Walaupun tadi tanggal 17 kita sempat melakukan normalisasi terhadap layanan kita, tapi kalau kita lihat sejak tanggal 17 sampai seterusnya secara gradual
pelanggan Transjakarta terus turun. Itu artinya bahwa akhirnya masyarakat beradaptasi dengan kondisi yang ada. Para pelaku usaha juga sudah mulai menerapkan work from home untuk para karyawannya. Kalau kita lihat sejak tanggal 23 Maret, praktis pelanggan Transjakarta secara harian di weekdays hanya di kisaran angka 100 ribuan saja. Jadi itu kira-kira hanya 10% dari biasanya, yang biasanya sampai dengan di atas 1 juta. Kalau kita lihat juga masing-masing koridor, di 13 koridor kita juga terjadi penurunan yang cukup ekstrim. Jadi kalau sebelumnya, porsi pelanggan BRT kita itu di atas 500.000 sehari. Jadi dari total 1 juta pelanggan, 500.000-nya atau setengahnya sebenarnya adalah pelanggan di BRT kita. Kalau kita lihat setelah penerapan pembatasan layanan kita, pelanggan kita terus turun sampai akhirnya di kisaran saat ini hanya di kisaran 20%, karena dari 500.000 tinggal 100.000 per hari saja. Nah, ini adalah cara Transjakarta untuk merencanakan sebenarnya untuk menentukan rute-rute mana sih yang akhirnya tetap kita buka selama pandemi ini gitu ya. Jadi kita memanfaatkan data OD kita untuk merencanakan rute reguler kita. Kemudian kita juga melihat bagaimana sih pola pelanggan yang tap in tap out per jam kita. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah itu adalah pola pelanggan kita gitu ya. Jadi tinggi di pagi hari, kemudian setelah jam 8 sudah mulai turun, agak cukup flat, sampai akhirnya setelah jam 4 sampai jam 6 sore itu mulai tinggi lagi, kemudian turun drastis. Jadi ini adalah cara Transjakarta untuk bagaimana membuat rute layanan, ini untuk yang rute layanan reguler selama kondisi pandemi ini. Gitu ya. Jadi kita juga melihat sebenarnya di koridor mana atau di halte-halte mana yang butuh penguatan, kemudian di halte-halte mana atau koridor mana yang bisa kita kurangi layanannya karena memang aktivitas masyarakat sudah mulai turun. Nah, memang pasti akan ada dampaknya ketika layanan transportasi publik dibatasi dalam kondisi pandemi seperti ini, gitu ya. Jadi yang paling berdampak sebenarnya adalah para tenaga kesehatan, gitu ya. Bukan hanya yang memang khusus menangani COVID, gitu ya, tapi secara umum tenaga kesehatan di setiap vaskes kemudian akhirnya juga ikut gitu ya menjadi dampak gitu ya. Akhirnya mobilitasnya terganggu, ada kesulitan untuk mereka pulang balik dari rumahnya ke vaskes dan sebaliknya gitu ya. Sehingga akhirnya kita Transjakarta memutuskan untuk membuat layanan khusus. Jadi bukan menambah layanan umumnya, tapi kemudian kita membuat layanan khusus untuk tenaga kesehatan. Dalam merencanakan layanan khusus ini, Transjakarta kebetulan kemarin juga dibantu oleh Dinas Citata gitu ya untuk memetakan sebenarnya wilayah domisili masing-masing tenaga kesehatan itu ada di mana saja. Kalau kita lihat memang masih cukup besar, cukup banyak tenaga kesehatan yang bekerja di luar Jakarta gitu ya. Sehingga ini menjadi pertimbangan kita untuk membuat rute-rute layanan yang menjangkau juga sampai ke luar kota. Karena kita tahu bahwa dengan adanya PSBB, kemudian juga ada surat edaran dari BPTJ, transportasi dari dan menuju ke daerah-daerah penyangga juga ada terjadi pembatasan yang cukup ekstrim. Sehingga pasti ada kesulitan bagi para tenaga kesehatan untuk bisa mengakses masuk ke dalam kota Jakarta. Gitu. Jadi akhirnya kita berinisiatif untuk membuat layanan khusus untuk menghubungkan daerah domisili mereka masuk ke dalam layanan koridor, bukan hanya layanan koridor kita, tapi kemudian kita berikutnya membuat layanan khusus direct dari wilayah-wilayah penyangga menuju ke fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta. Jadi ini adalah beberapa inisiatif yang kita lakukan terkait dukungan kita terhadap tenaga kesehatan. Jadi yang pertama di tanggal 26 Maret, bekerja sama juga dengan hotel-hotel yang dimiliki oleh Pemprov Jakarta, kita membuat layanan direct dari rumah sakit menuju ke hotel-hotel dengan harapan bahwa tenaga kesehatan ini tidak perlu balik ke daerah rumahnya gitu ya, karena pasti juga berisiko untuk menularkan ke daerah sekitar rumahnya, sehingga akhirnya kita membuat layanan khusus dari rumah sakit ke hotel. Jadi tenaga kesehatan diinapkan di hotel-hotel tersebut. Kemudian di tanggal 12 Maret, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa layanan Transjakarta itu tutup di
di jam 18 sore gitu ya. Sehingga pasca jam 18 praktis tidak ada layanan di dalam koridor sama sekali. Nah, sejak tanggal 12 April kita mulai mengoperasikan kembali layanan Amari kita gitu ya, armada malam Mas hari Bayu, kita. 1 menit lagi ya. Oke, baik. Layanan Amari kita khusus untuk tenaga kesehatan. Kemudian kita juga di tanggal 13 sudah mulai membuka rute-rute tadi dari daerah penyangga menuju masuk ke dalam koridor Transjakarta kita. Kemudian sejak tanggal 14 April sampai dengan hari ini kita terus membuka. Bahkan sampai dengan hari ini sudah sampai dengan 19 rute, kita membuka rute-rute khusus tenaga kesehatan dari wilayah penyangga menuju langsung ke rumah sakit di dalam kota Jakarta. Kaitan dengan kebijakan internal juga Transjakarta melakukan gitu ya. Jadi bukan cuma menghimbau pelaku usaha untuk melakukan work from home, tapi kemudian Transjakarta juga memberlakukan penyesuaian terhadap jadwal kerja fungsi-fungsi terkait. Jadi kita benar-benar meminimalkan sebisa mungkin petugas kita baik di lapangan maupun di kantor untuk terlalu sering berinteraksi gitu ya. Jadi kita sudah mulai melakukan work from home sejak tanggal 16 Maret sebenarnya, dan saat ini terus kita lakukan. Walaupun demikian tadi dengan work from home pun sebenarnya kita masih bisa terus mengoptimasi layanan kita. Kita terus bisa membuat layanan-layanan baru terutama untuk mendukung tenaga kesehatan kita. Transjakarta juga sebagai bentuk dukungan terhadap penanggulangan COVID ini juga membuatkan situs khusus juga terkait dengan COVID-19, di mana secara harian kita terus mengupdate layanan kita, penambahan layanan kita terutama untuk tenaga kesehatan, sehingga mereka juga bisa mengakses. Tiap hari akan ada penambahan jumlah rute yang kita buat dari daerah penyangga menuju ke masing-masing rumah sakit. Jadi sampai dengan hari ini ada 19 rute, kemudian kita targetkan sampai dengan akhir minggu ini bisa sampai dengan 23 rute, dan di minggu-minggu ke depannya pasti makin banyak rumah sakit yang akan terus kita fasilitasi terkait dengan layanan transportasinya. Oke, mungkin itu Mas Dito kaitan dengan paparan dari Transjakarta. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak di sesi tanya jawab. Terima kasih. Makasih banyak. Wah, ini selama Mas Bayu presentasi, pertanyaan yang masuk cukup banyak ya. Dan mayoritas tentang Transjakarta. Mungkin bisa langsung aja ke paparan berikutnya dari subcyclist ya. Langsung dari komunitas sepeda di Surabaya ya Mas ya? Ya, betul. Oke, mungkin bisa langsung cerita aja Mas, silakan. Oke, ya sorry aku nggak pakai paparan ya. Iya, silakan. Oke, jadi gini, pertama-tama saya pengen menyampaikan bahwa sebenarnya dalam masa pandemi ini tidak ada satupun moda mobilitas yang aman. Jadi bisa dibilang semuanya ada resiko untuk terpapar droplets COVID-19. Tapi kalau misalnya disuruh memilih nih, mana sih yang ongkos sosial dan ekonominya paling kecil, ya jawabannya bersepeda. Dia lebih cepat, lebih mudah. Sekarang kan kita himbauannya kalau pulang ke rumah, sepedanya dicuci atau kendaraannya dicuci dulu, atau pas kita di jalan, kalau di Surabaya nih, ada bilik-bilik penyemprotan disinfektan gitu kan. Hal-hal inilah yang kemudian kalau kita pulang masih harus cuci lagi, dan kalau sepeda cepat aja cuci, taruh, selesai kita masuk, ganti baju, udah. Sedangkan kalau misalnya mobil pribadi, kamu dari luar nggak tahu bawa apa, masuk ke dalam mobil dan kemudian kamu keluar. Bukan tidak mungkin kan droplets-nya COVID-19 itu ada di dalam mobil itu juga gitu. Nah, saat ini sih kalau di Surabaya sendiri situasinya masih normal. Kita baru ditetapkan PSBB sore ini tadi. Surat dari Kementerian Kesehatan baru turun sore ini tadi. Penerapannya kemungkinan baru tanggal 29 besok. Sementara ini di jalanan kota Surabaya masih hitungannya normal, cuma sangat menurun. Jumlah mobilitas warga sangat menurun memang. Kalau dibandingkan hari-hari biasa. Itu kemudian sayangnya tidak disertai kebijakan lain dari
pihak terkait ya, pihak berwenang ya, dalam hari ini Dishub, terkait mikromobilitas warga. Ini yang agak-agak kita sesalkan, karena teman-teman pesepeda sendiri, terutama yang mobilitas harian, dan yang istilahnya internet friendly atau bisa mengakses informasi, mereka akhirnya memilih untuk, udah deh aku nggak bersepeda dulu, aku di rumah aja dulu. Itu banyak banget juga himbauan dari teman-teman komunitas sepeda yang lain, udah nggak usah sepedaan dulu, di rumah aja dulu. Kalau dari kita sendiri, dari Subcyclist sendiri, kita sih tidak melarang teman-teman untuk bersepeda, malah kita mendorong, silahkan bersepeda, tapi sendirian. Kamu jangan ngajakin orang-orang, jangan rame-rame, udah sepedaan aja sendirian. Toh aman. Aman dalam artian, yang penting kamu menjauhi gerombolan, yang penting kamu tidak kemudian cangkruk di pinggir jalan, kamu dari rumah ke pasar atau ke kantor atau kemanapun terus langsung pulang lagi, insya Allah aman sih, dan protokol kesehatan yang penting tetap harus jalan. Itu kalau yang kondisi yang di Surabaya saat ini. Terus tadi saya juga mau nambahin dari Mbak Etsa ya, Mbak Etsa udah nyampaikan banyak banget soal sepeda. Tadi tuh menarik sih memang kebijakan-kebijakan terkait mikromobilitas dengan sepeda di beberapa negara. Dan rasanya agak iri juga, mereka punya apa ya istilahnya, kemauan untuk membantu mobilitas warga tanpa nggak kayak di sini lah, nggak kayak di sini. Di Surabaya sendiri kebijakan di subnya sendiri lebih banyak ke tutup jalan. Jadi mereka sekitar 1 bulan terakhir mereka menutup Jalan Raya Darmo sama Jalan Tunjungan. Kemudian udah dievaluasi, besok ini mereka akan menutup Jalan Pandigiling. Yang terjadi itu malah penumpukan kendaraan di satu titik. Jadi yang harusnya jalanan lancar malah orang-orang kejebak kemacetan, dan ya justru kan malah terancam dengan terpapar COVID-19 kalau kayak gitu. Itu agak-agak disayangkan sih strategi micromobility-nya dari Dishub Surabaya sampai saat ini. Padahal kalau mau ngambil contoh di negara lain nih, seperti yang dicontohin sama Mbak Etsa tadi, di New Zealand itu malah pemerintah pusatnya mereka mendorong kota-kota untuk mengajukan pembiayaan pembangunan jalur sepeda temporer. Mereka siap membiayai sampai 90%. Di Bogota juga ada penambahan, terus di kota-kota Berlin, Budapest, Ottawa, Auckland, itu mereka juga membangun jalur sepeda, ada yang baru, ada yang permanen, ada yang temporer. Nah, terus yang saya dapat lagi itu adalah inisiatif-inisiatif seperti di kota-kota lain, kayak di California. Di California itu sendiri, bengkel, toko sepeda, sama bike rent atau bike sharing itu dimasukkan kategori essential business. Itu artinya mereka boleh tetap buka selama masa pandemi. Jadi orang-orang didorong bersepeda dengan cara seperti itu. Transportasi publiknya ditutup, tapi orang-orang didorong bersepeda dan dipermudah aksesnya. Hal yang sama terjadi di London. Di London ada sebuah inisiatif yang disebut Cycle for Key Workers. Itu joint force-nya warga, komunitas, pelaku usaha, dan pemerintah dalam menyediakan peta interaktif jalur sepeda yang aman untuk para pekerja sektor kunci yang masih harus bekerja, seperti pegawai NHS, mereka yang bekerja di bidang suplai kebutuhan harian, itu mereka disediakan jalur sepeda yang istimewanya di peta itu juga nunjukin mana bengkel terdekat, mana toko sepeda terdekat, bike share terdekat. Itu adalah inisiatif yang dibangun secara kolektif ya oleh hampir semua stakeholder mobilitas warga. Salah satu yang menarik mungkin teman-teman di London itu Brompton, salah satu merek sepeda yang lagi terkenal juga di Indonesia, itu mereka membuka layanan bike share-nya free untuk para nakes, pegawai NHS ya kalau di sana. Hal-hal seperti itu bisa terwujud tidak dengan biaya yang mahal. Tadi yang disampaikan oleh panelis sebelumnya,
kita memang harus memikirkan jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek, negara-negara yang disebutkan atau kota-kota yang disebutkan tadi itu menggunakan apa yang disebut dengan tactical urbanism. Jadi sebuah cara untuk mengubah bagian dari sebuah kota dengan biaya yang lebih rendah, lebih fleksibel, lebih tidak membebani negara, dan bisa diinisiasi oleh siapapun, termasuk oleh warga. Mungkin contohnya agak beda dikit ya, di Myanmar itu ada sebuah tactical urbanism yang bagus banget diinisiasi sama warga di pasar. Jadi pedagang pasar itu mereka mengatur sendiri ini lot-lot dagangannya atau lapak-lapaknya supaya memungkinkan untuk dilakukan physical distancing. Padahal Myanmar sampai saat ini termasuk negara yang data suspek COVID-nya yang paling rendah di Asia Tenggara. Jadi harapan saya sih ke depannya teman-teman di sini atau teman-teman baik panelis atau teman-teman yang mengikuti panel ini silahkan tetap bersepeda, aja, aman kok. Yang penting protokol kesehatan jalan, dan semoga juga ada semoga bisa tersampaikan juga ke pihak pemerintahan untuk memikirkan micromobility. Karena kalau cuma memikirkan larangan mudik aja, memikirkan orang supaya tidak mudik atau supaya tidak jalan-jalan dulu, kita tidak lockdown seperti kata Mas Bayu tadi. Kita cuma dalam istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu artinya warga masih boleh bermobilitas. Supaya lebih aman, semoga ada inisiatif-inisiatif baik dari pemerintah ataupun dari warga untuk bisa mendorong warga bermobilitas dengan aman, tetap physical distancing, baik itu dengan bersepeda ataupun berjalan kaki. Kurang lebih itu sih Mas Dito. Oke, luar biasa nih insight-nya nih, menarik banget kayak terkait kebijakan yang belum disentuh pemerintah, sebenarnya micromobility ya. Kalau makromobility-nya udah banyak yang menyinggung, tapi micromobility-nya belum ya sebenarnya. Sama sekali nggak ada. Saya sampai sekarang belum ada kebijakan yang akhirnya yang ditiru oleh warga pun gitu, nutup gang, ditutup total. Jadi kita malah aksesibilitas warga malah jadi terhambat juga. Gitu. Menarik. Mungkin kita bisa bahas nanti di sesi diskusi ya. Mungkin langsung aja ke panelis terakhir nih, Mbak Nina Sterina. Dipersilahkan langsung aja Mbak. Ada paparan kan di share screen aja langsung Mbak. Mikrofonnya oke. Oke, sorry. Silakan. Udah oke. Nah, dari tadi kan kita bahas tentang mobilitas di Jakarta, di kota lain, dan di kota lain gitu. Di sini saya mau bahas tentang mobilitas inklusi gitu. Jadi mobilitas inklusi ini apa sih gitu, mobilitas untuk semua gitu. Nah, karena tadi banyak sekali yang membahas tentang mobilitas secara general, saya mau merangkul isu tentang bagaimana merangkul teman-teman yang lebih vulnerable gitu. Nah, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Untuk mobilitas bagi penyandang disabilitas sendiri, sebenarnya sudah dinyatakan gitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa mobilitas bagi penyandang disabilitas itu agar mereka bisa hidup secara mandiri gitu, dan juga dilibatkan dalam kegiatan bermasyarakat, baik dalam penyediaan alat bantu maupun untuk mendapatkan akses. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting gitu? Karena ternyata angka penyandang disabilitas di Indonesia itu cukup signifikan ya. Jadi dari survei penduduk antar sensus tahun 2015 tercatat ada sekitar 8,56% itu penduduk Indonesia memiliki disabilitas, dan pada survei tahun 2018 sudah mencapai 12% gitu. Oke, jadi saya mau liatin dulu nih pengalaman dari hasil refleksi
riset kota kita di kota Solo dan juga kota Banjarmasin sebelum pandemi ini terjadi gitu. Jadi bagaimana keseharian penyandang disabilitas ini di kehidupan sehari-harinya sebelum pandemi. Kita lihat dari hasil riset kami bersama UNESCO, terdata bahwa ada 3.897 penyandang disabilitas di kota Banjarmasin. Sayangnya 45% dari mereka tidak pernah bepergian keluar rumah untuk aktivitas selain bekerja atau sekolah. Jadi mereka lebih dulu sudah bertahun-tahun mereka stay at home ya. Jadi memang tidak ngapa-ngapain, itu memang sangat sedih sekali ya kalau kita lihat dari lapangan. Tapi kemudian kita lihat sebenarnya apa sih penyebab mereka memiliki mobilitas yang cukup rendah gitu. Dilihat dari hasil sensus kota kita di kota Banjarmasin, itu salah satu faktornya adalah kondisi disabilitas yang membuat mereka mengalami kesulitan bergerak gitu. Jadi untuk bergerak, untuk berjalan gitu itu sudah mengalami kesulitan sendiri. Ditambah lagi jika ditambah faktor usia, misalnya lansia. Kalau kita lihat di sini ada foto Bapak Sanun dan juga Ibu. Bapak Sanun sudah tidak pernah lagi keluar rumah selain ke puskesmas sejak 8 tahun yang lalu gitu. Jadi Pak Sanun ini hanya mengandalkan alat bantu untuk mobilitasnya berupa tripod gitu. Jadi ini tongkat kaki 3 yang membantu beliau berjalan gitu. Kurang lebih beliau hanya bisa berjalan 1 meter dari rumahnya. 1 kilometer dari rumahnya. Kemudian ditambah lagi ada stigma masyarakat yang masih memandang sebelah mata teman-teman difabel gitu. Jadi mereka enggan untuk keluar karena malu, juga beberapa mereka mengalami pembulian gitu dari warga yang masih belum memahami gitu bahwa kondisi disabilitas ini bukan mencerminkan orang gitu, tapi kita harus terus merangkul mereka. Faktor lainnya dari hasil sensus kita menemukan adanya ketergantungan pada pendamping gitu. Jadi mereka sangat bergantung pada keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Misalnya saja Ibu Fitri di gambar di sebelah kanan ini berhenti keluar rumah kurang lebih 1,5 tahun karena beliau mengalami kesulitan untuk berjalan gitu. Sampai akhirnya beliau menikah dengan laki-laki ini di sebelahnya, Pak Ahmad, yang beliau juga Pak Ahmad ini pengguna kursi roda gitu. Jadi ini motor yang mereka sedang naiki ini motor roda 3 yang sudah dimodifikasi untuk membantu mobilitas mereka di dalam kota. Karena sebelumnya Pak Ahmad juga pernah menyampaikan mobilitas Pak Ahmad dan istri terbatas ketika mereka mengandalkan alat bantu saja gitu. Jadi mereka memang saling ketergantungan ya sama satu sama lain gitu. Kemudian dari hasil observasi kami juga diskusi dengan beberapa pemangku kepentingan, kami melihat ada masalah yang lebih sistemik sebenarnya gitu. Jadi beberapa kota sudah berupaya untuk menyediakan infrastruktur yang katanya aksesibel gitu, tapi memang disediakan secara visibel di jalan-jalan utama kota. Sayangnya banyak pihak yang masih belum berkoordinasi secara efektif juga secara baik ya. Misalnya di gambar kiri atas ini kita lihat guiding block-nya menabrak tempat pembuangan sampah gitu. Padahal ini guiding block-nya baru dibuat gitu. Kemudian juga konektivitas, banyak jalan-jalan yang hanya dibangun di jalan-jalan utama, akhirnya tidak sampai ke pemukiman warga atau pemukiman di mana teman-teman difabel ini tinggal gitu. Jadi jangankan mereka mengakses ke pusat kota gitu, sementara mereka belum bisa dari rumah mereka sampai keluar gitu. Ini contohnya nabrak pohon. Kemudian juga masih kurangnya merefleksikan standar universal design gitu. Misalnya RAM ini tingkat kecuramannya masih melebihi dari standar gitu. Ini kurang lebih 9 sampai 10 derajat gitu. Dan ditambah lagi masih kurangnya kesadaran masyarakat gitu. Jadi jalannya sudah aksesibel tapi malah ditaruh tambal ban gitu. Sangat disayangkan karena pada akhirnya infrastruktur yang aksesibel ini tidak bisa difungsikan, tidak bisa dipakai sesuai fungsinya gitu. Nah, terkait mobilitas sendiri, penyandang disabilitas memang lebih banyak menitik beratkan pada ketergantungan ke pendampingnya ya, jadi ke keluarganya, penggunaan kendaraan pribadi baik yang sudah dimodifikasi maupun yang belum dimodifikasi.
hanya sedikit sekali yang menggunakan sarana transportasi umum. Misalnya di Kota Solo, penggunaan Batik Solo Trans gitu ya, dari 1.167 penyandang disabilitas di Kota Solo, hanya 52% yang pernah merasakan menggunakan sarana transportasi umum. Salah satunya karena banyak halte yang belum aksesibel untuk mereka gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sih mobilitas penyandang disabilitas ini saat pandemi ini? Gitu. Kita mau lihat salah satunya adalah di sini kita bisa baca caption-nya, silahkan dibaca. Jadi difabel ini ketika wabah masuk gitu ya, itu mereka kondisinya sangat rentan sekali gitu, karena sebelum ada pandemi mereka sudah punya riwayat kesehatan yang kurang baik misalnya gitu, itu semakin terpapar, potensi terpaparnya semakin tinggi, apalagi dengan ketergantungan terhadap pendampingnya gitu. Jadi yang mau tidak mau mengharuskan mereka misalnya untuk bersentuhan saat perawatan diri gitu, itu mempertinggi potensi paparan dari kepada teman-teman difabel ini. Juga adanya penggunaan alat bantu seperti kruk, kursi roda gitu atau tongkat yang membantu mobilitas dari teman-teman difabel ini, yang pada akhirnya mereka harus terus-menerus mengecek kebersihannya gitu. Sementara sangat disayangkan pada awal-awal pandemi ini terjadi, sangat sedikit informasi mengenai cara disinfektan alat bantu atau kepada literasi kepada warga-warga sebagai pendamping difabel ini gitu. Kemudian di sini juga bisa dilihat dampak lainnya seperti banyak terjadi di hampir semua orang ya gitu, ada dampak finansialnya gitu. Jadi salah satu contohnya adalah difabel netra yang menjadi tukang pijat gitu, dengan adanya pembatasan mobilitas gitu, ada rutinitas yang akhirnya berubah, tidak ada panggilan dari klien, juga beliau tidak bisa mempromosikan pijatnya gitu, sampai akhirnya finansialnya menurun gitu. Dan dalam hal ini juga sudah mencoba mengcoping situasi ini gitu dengan beralih profesi, misalnya membuat hand sanitizer, membuat masker gitu, atau salah satu strategi penyesuaian yang dilakukan oleh Diva Bike di Yogyakarta yang pada awalnya memang mereka melayani jasa transportasi orang gitu atau ojek ya. Jadi ojeknya ini oleh teman-teman difabel gitu untuk semua orang, termasuk teman-teman difabel sendiri gitu. Saat ini mereka sedang mencoba program baru yaitu untuk layanan belanja dan pengantaran barang gitu. Nah, ini memang programnya masih sangat baru, jadi memang mereka berharap agar layanan ini bisa dimaksimalkan penggunaannya di Yogyakarta untuk sustainabilitas dari teman-teman difabel ojek Diva Bike ini gitu. Nah, yang pengen saya sampaikan di sini sebenarnya jauh sebelum pandemi ini teman-teman difabel juga memang sudah banyak yang dalam artian mereka terisolasi, entah karena dari sisi psikologis, dari sisi ketiadaan sarana, atau juga dari infrastruktur luar yang kurang memadai gitu. Saya di sini untuk mengajak gitu bahwa ada teman-teman yang membutuhkan perhatian kita saat pandemi ini terutama gitu, dan selepas nanti kondisi mulai membaik ya. Jadi agar kita sama-sama bisa memperhatikan teman-teman difabel itu sendiri. Gitu aja sih dari saya, Mas Dito. Oke, menarik sekali. Terima kasih Mbak Nina. Ya, sama-sama. Saya mungkin langsung aja nih ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaan pertama yang cukup menarik nih dari Mas Aditya Cakasana Janotama. Ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Inanta Indra dan Mbak Etsa. Gimana kita bisa memulai advokasi terkait hal ini? Hal ini itu maksudnya mungkin mobilitas dengan bersepeda atau maupun transportasi publik. Karena pemerintah yang cenderung tidak mendengarkan opini dari pihak selain diri sendiri. Contohnya mungkin di Surabaya, mungkin ini terkait ini ya, Surabaya Bus yang sudah beroperasi dan mungkin fasilitas mikromobilitas lainnya. Mungkin dari Mbak Etsa dulu mungkin bisa dijawab. Oke, makasih Mas Dito. Mungkin untuk meningkatkan advokasi tentang penggunaan transportasi yang lebih berkelanjutan itu ya, sebenarnya banyak banget alasan, maksudnya banyak banget hal-hal yang bisa kita angkat untuk mendukungnya. Salah satunya itu mungkin inklusivitas, karena kita nggak bisa pungkiri kalau kendaraan pribadi itu tuh nggak semua orang bisa akses itu. Sedangkan
untuk transportasi tidak bermotor seperti berjalan kaki dan bersepeda, dan juga transportasi publik itu tuh secara inklusivitas ekonomi maupun inklusivitas misalkan yang tadi Mbak Nina sudah paparkan tentang difabel segala macam, itu akan lebih aksesibel oleh mereka. Khususnya bila perencanaan infrastruktur yang disediakan itu memadai untuk aksesibilitas yang universal, gitu sih. Dan seperti yang tadi kita lihat di beberapa kota, kita udah mulai bisa ada gambaran nih kalau transportasi tidak bermotor, berjalan kaki, bersepeda itu salah satu hal yang paling resilient kalau terjadi krisis seperti ini. Karena satu, balik lagi, mereka bisa digunakan oleh semua orang, dan yang kedua, ketika pembatasan sosial di mana transportasi publik dibatasi juga kapasitasnya, kita menjadi ada alternatif lain ke transportasi tidak bermotor dan lain-lainnya. Gitu sih. Mungkin nanti menarik. ada yang bisa nambahin. Ya, mungkin Mas Inantenda bisa menambahkan sebagai warga Surabaya juga nih, gimana sebenarnya, apakah selama ini mungkin udah pernah nyoba advokasi, dan gimana sih sebenarnya biar kita bisa lebih didengar lagi gitu. Silakan Mas. Mungkin mic-nya Mas di unmute dulu. Oke, udah ya? Oke. Halo? Ya, silakan. Thank you pertanyaannya Mas Adit, atau sebenarnya Dokter Caka nih sebenarnya nih. Dokter yang nanya nih. Oke, selama ini teman-teman sudah berusaha advokasi kalau di Surabaya ya, kita berusaha mendekati pihak-pihak terkait yang isu bersepeda, tapi emang sampai sekarang belum ada respon yang benar-benar menggandeng, mau berkenan mereka menggandeng kita sebagai warga, sebagai penggerak untuk join force lah. Yang terjadi malah mereka seperti yang dalam pertanyaan, mereka malah gerak sendiri tanpa mendengarkan opini dari luar. Kalau saya pribadi lebih baik ya warga aja yang berinisiatif. Kita sebagai warganya berinisiatif. Kalau memang mereka tidak mendengar, ya kita yang melakukan. Nanti kalau istilahnya pemerintah kita selama ini kan cenderungnya reaktif ya, bukan yang berinisiatif. Mereka reaktif aja, begitu ada orang memulai, betul. Mereka lah yang kemudian ikut gitu loh. Jadi ya udah, mendingan kalau dalam kondisi seperti ini warga aja yang berinisiatif dulu. Oh, nggak ada ruginya, nggak ada salahnya juga untuk melakukan hal-hal tersebut seperti yang terjadi di Inggris sama Myanmar. Yang memulai pun adalah warga. Pemerintah kemudian bagus nih, ya udah aku support. Harapannya sih seperti itu. Kalau gitu sih kalau dari saya. Oke, mungkin bisa langsung nyambung aja nih Mas ke pertanyaan dari Ahmad Baikuni. Yang konsep 15-minute city itu menurut Mas Indra itu kecenderungan naik kendaraan untuk menggapai kebutuhannya walaupun jaraknya sudah 15 menit itu ya, dia memberikan contoh seperti meskipun ada warung di sekitar rumah seseorang, mereka lebih memilih belanja ke minimarket dengan motor. Apakah ini perlu juga pengompakan kawasan sebagai solusinya gitu? Mungkin pemadatan kawasan ini mungkin maksudnya ya? Atau mungkin bisa dengan cara lain gitu. Oke, thank you. Jadi kalau soal 15-minute city, konsep yang dibawa oleh, itu sebenarnya ini kampanye politik sih kalau setahu saya ya, konsep 15-minute city yang si mayornya Paris ini kan memang mau maju lagi, dan dia mengajukan konsep ini yang memang sangat bagus sebenarnya. Memang di Indonesia, di sekitar kita kalau ngelihat ya, orang kalau ke minimarket depan ya jarak 500 meter yang nggak nyampe 15 menit ya, bahkan juga masih naik motor kan. Itu memang tidak bisa dihindari. Kalau memang nantinya dilakukan pemadatan, strategi pemadatan mungkin juga perlu dipertimbangkan untuk mempersempit akses kendaraan bermotor. Jadi orang saat ingin mencapai akses tempat-tempat yang di sekitaran tersebut ya bisa berjalan kaki atau bisa bersepeda. Itu harus dilakukan juga. Kalau misalnya pemadatan wilayah dilakukan tapi jalanannya tetap lebar, tetap bisa diakses kendaraan bermotor, ya yang terjadi akan seperti itu. Kalau menurut saya sih gitu. Oke. Jadi harus. Oke, udah. Oke. Ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Aulia Mutia, dan mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Indra Adiwijaya untuk Mas Bayu Purbo dari Transjakarta. Gimana sih sebenarnya
cara Transjakarta melakukan manajemen supply pada bus-busnya agar pergerakan masyarakat tetap dapat terlayani. Dan mungkin apakah datanya bisa terakses nih oleh publik seperti data traffic Google? Nah, mungkin pertanyaan menarik tuh. Silakan, Mas Bayu. Baik, jadi seperti tadi yang saya sampaikan di salah satu slide lah ya, pada saat kita membuat perencanaan layanan atau rute, pasti ada pertimbangan-pertimbangan data dan analisis yang sebenarnya. Jadi yang paling gampang adalah kalau di transportasi ya kita akan menggunakan data OD, itu yang paling mudah. Apalagi kan sebenarnya saat ini data tap in, tap out, terutama di rute BRT kita walaupun belum 100%, tapi minimal harusnya ya 80% bisa mewakili pola pergerakan masyarakat harusnya gitu ya. Karena memang saya akui sendiri bahwa terutama di tap out gitu ya itu belum 100% di BRT kita, tapi minimal 80% itu bisa mewakili dan dari situ sebenarnya kita bisa mendapatkan akhirnya bagaimana sih pola pergerakan masyarakat terutama yang menggunakan fasilitas Transjakarta dari data OD yang kita dapat dari tap out. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya selain data origin destination ya kita juga pasti akan melihat juga tadi seperti yang saya coba visualisasikan juga bagaimana sih pola pergerakan per jam kita gitu ya. Jadi per rentang waktu tertentu sehingga kita bisa jadi dari sisi optimasinya kita dapat, tapi kemudian dari sisi efisiensi kita juga bisa dapat karena bagaimanapun transportasi Transjakarta juga adalah sebuah korporasi sehingga dari sisi layanan pasti kita optimasi, tapi kemudian dari sisi efisiensi juga tetap harus kita lakukan. Sebagai contoh gitu ya, di kondisi normal kita akan mengurangi jumlah armada kita pada saat non-peak hour dan jumlahnya itu rata-rata sekitar 20%-an itu berbanding dari jumlah armada kita pada saat di peak hour. Nah, di kondisi COVID ini ternyata pola mobilitasnya itu berbeda jauh gitu ya, berbeda jauh. Dari mana? Dari data yang kita lihat gitu ya. Kalau yang sebelumnya kira-kira kita turunkan 20%, maka kalau kita melihat data tadi yang saya visualisasikan bagaimana data berdasarkan rentang waktu dari jam 6 sampai jam 18, kalau kita lihat pasca jam 8 sampai dengan jam 4 sore itu praktis pelanggan kita sangat landai. Itu benar-benar sangat drop. Jadi kalau kita lihat puncaknya hanya ada di jam 6 sampai jam 8 pagi, kemudian pasca jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi kalau kita lihat memang pola pergerakannya hanya pola pergerakan berangkat dan pulang kantor. Kalau dulu kan memang aktivitas kita di Jakarta bukan hanya melayani perkantoran, tapi juga ada anak sekolah, ke pasar, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini hanya praktis melayani orang-orang yang masih berangkat ke kantor dan pulang ke kantor. Sehingga akhirnya Transjakarta terus melakukan, selain optimasi juga melakukan efisiensi pada saat di jam non-peak hour, dengan cara mengurangi lebih besar lagi persentase jumlah armada yang beroperasi di non-peak hour. Kalau tadinya 20%, saat ini kita mengurangi bus pada saat non-peak hour itu sampai dengan 45%. Jadi pada saat di non-peak hour, kami mengurangi jumlah armada sampai dengan 45%. Itu sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi normal. Karena memang tadi pola pergerakannya yang berubah. Kemudian kaitan dengan rute-rute mana yang dibuka, itu pasti tadi dari data OD. Kemudian kita juga akan melihat secara harian trennya seperti apa. Rute mana yang akhirnya kita buka gitu ya. Kemudian karena memang kebutuhannya banyak, karena kalau kita lihat mungkin jumlah yang transit sangat banyak. Contoh misalkan, sebelumnya kita strateginya adalah contoh di koridor 6 gitu ya, Ragunan kan sebenarnya selain Ragunan ke Halimun, kita juga punya rute Ragunan sampai ke Monas gitu ya sebelumnya. Kita sempat pada saat awal menerapkan kebijakan hanya membuka rute koridor 6, rute intinya saja yang koridor 6. Tapi kemudian melihat data OD, ternyata cukup banyak orang-orang yang dari Ragunan itu sebenarnya tujuannya mau ke daerah Bundaran HI, Monas, dan sebagainya. Sehingga terjadi penumpukan cukup besar waktu itu, sekitar 1-2 hari di halte Halimun. Karena tadi kita lakukan penutupan terhadap rute-rute yang lintas. Kemudian akhirnya apa yang kita lakukan adalah kita mengevaluasi, kemudian kita buka kembali rute 6A-nya, yang itu dari Ragunan, kemudian melintas sampai ke koridor 1, yang ujungnya sampai di Monas. Artinya tadi, secara harian dan mingguan, Transjakarta terus melakukan update terhadap
rute-rute layanan kita berdasarkan demand yang ada, pola pergerakan, kemudian pola pergerakan berdasarkan rentang waktu tertentu. Itu yang kita lakukan, Mas Tito, kaitan dengan bagaimana kita merencanakan rute kita. Kayaknya banyak banget tuh datanya. Datanya bisa diakses publik nggak tuh? Sepertinya sih masih konfidensial ya. Mungkin ininya ya, informasi yang udah diolahnya yang bisa diakses publik yang tadi di website itu. Betul. Tapi kalau data mentahnya masih dapur internal aja ya? Ya, yang memang tidak konfidensial adalah yang memang kita upload tiap bulan itu di website kita. Secara bulanan juga kita mengupload data-data seperti Transjakarta dalam angka itu juga di akun YouTube kita, di YouTube juga kita selalu publish tiap bulan sih. Jadi teman-teman yang kaitan dengan data publik bisa mengakses website dan akun YouTube kita. Silakan. Oke, menarik nih dari Pak Bayu. Mungkin kita ngomongin yang lebih ke, selain tadi kan ngomonginnya kebanyakan tentang kota-kota besar dan urban ya. Ini ada pertanyaan menarik dari Mas Ravendra Aditya. Bagaimana dengan daerah yang karakteristiknya suburban atau rural, seperti Kabupaten Sidoarjo atau Gresik? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Nina Sterina, karena tadi kan isunya adalah kurangnya akses untuk penyandang disabilitas. Itu sebenarnya gimana sih kita bisa menanggulangi ini, terutama di daerah-daerah suburban dan rural gitu? Iya, kalau aku lihat sih misalkan di daerah-daerah suburban dan rural sebenarnya mungkin juga ini ada menjawab beberapa pertanyaan yang di Q&A gitu. Untuk pembangunan yang inklusif sendiri ini juga memang belum termainstreaming gitu ya ke beberapa pemerintah lokal gitu, karena kebanyakan beranggapan bahwa memang undang-undangnya cukup baru gitu ya, tahun 2016 undang-undang penyandang disabilitas ini. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, sebenarnya undang-undangnya sudah meratifikasi sejak tahun 1997, juga disupport dari beberapa peraturan di PU misalnya gitu tentang reasonable accommodation dan sebagainya. Cuma sayangnya memang seperti yang tadi saya sebutkan juga di paparan, masih kurang koordinasi gitu antara beberapa dinas-dinas terkait gitu ketika pengimplementasian. Dan di sini juga muncul peran-peran dari warga ya, misalkan dari komunitas atau misalkan dari kita sebutnya DPO, Disable People Organizations gitu, misalnya PPDI, Gerkatin gitu. Jadi organisasi-organisasi penyandang disabilitas ini yang biasanya memantau pergerakan dari pembangunan yang inklusif gitu dan pengaplikasiannya. Dan sayangnya lagi gitu, jadi memang masih banyak loop-loopnya ketika mereka sudah diberikan kesempatan gitu ikut dalam planningnya gitu, tapi tidak sejalan seiring pada implementasi dan monitoring gitu. Misalnya contoh kasus ya di beberapa kota gitu, mereka sudah terlibat di planningnya nih, sudah benar nih, oh ini planningnya kita melibatkan DPO. Kita melihat nih apa saja sih yang harus disesuaikan untuk penyandang disabilitas, misalnya ada kebutuhan handrail, ada kebutuhan RAM gitu ya, kemudian guiding block dan sebagainya gitu. Nah, tapi pada implementasinya gitu, kan nanti mereka ada third party lah dan sebagainya, itu nanti yang konstruksi lagi. Nah, di situ loophole-nya sebenarnya. Jadi akhirnya lepas lagi gitu. Nah, DPO ini atau pihak-pihak yang memantau ini juga tidak dilibatkan gitu dalam sisi monitoringnya. Nah, ketika sudah selesai malah disuruh trial. Ya jelas nggak bisa dong, misalkan udah tingginya 12 derajat, itu ketika saya ambil foto itu aja udah serem sebenarnya. Kalau dilihat tadi slide yang lagi dorong roda, itu udah tadinya saya bertiga nih, saya, teman saya, istrinya yang ngangkat, terus kayak ini udah selesai deh, kita coba di berdua gitu. Akhirnya bisa, karena itu derajat sekitar 9 sampai 10 derajat gitu. Padahal harusnya 6 sampai 7 gitu yang landai. Salah satu hal lain yang juga perlu diperhatikan sebenarnya harusnya juga ada pendataan dulu gitu. Karena sebenarnya latah ya gitu. Yang disebut aksesibel ini apa sih sebenarnya? Kayak tiba-tiba semua kota bikin guiding block gitu, bikin RAM gitu. Kita harusnya data dulu gitu. Misalkan taruh di pusat kota gitu, guiding blocknya sama RAM-nya. Padahal ini difabel ini dari rumah mau ke depan seberang jalan aja nggak bisa gitu. Nah, dari situ kan nggak connect tuh sebenarnya, konektivitasnya nggak. Jadi, nah di situ sebenarnya latah-latah pemerintah di kota kabupaten yang sebenarnya loop-nya lebih kecil gitu, ketika lihat gitu, misalkan taruhlah pejabat-pejabat daerahnya setelah dibandingnya ke kota-kota besar gitu, sebenarnya udah implementasinya cukup baik, misalkan Jakarta, Surabaya, dan sebagainya gitu.
Tapi mereka nggak kepikiran tuh sampai ke titik-titik pemukimannya itu sebenarnya connect-nya gimana gitu. Nah, mungkin dari situ loop-nya ada mekanisme sharing barengnya itu yang kurang gitu. Jadi mungkin ketika kita lihat ya tidak bisa semuanya bisa diaplikasikan di suatu kota dan kabupaten karena kota dan kabupaten itu kan memiliki karakteristik tersendiri gitu ya. Kayak di Banjarmasin itu kan banyak titian-titian dari kayu gitu ya. Bagaimana kota harus menyesuaikan gitu dengan kondisi warganya dan juga dari konteks struktur kotanya sendiri. Itu sih kalau dari aku. Silakan kalau dia mau nambahin. Mungkin dari Mbak Etsa bisa nambahin nih, sekaligus menyambut pertanyaan dari penonton kita di YouTube. Sebenarnya kenapa sih tadi, kan Mbak Nina udah ceritain kenapa akhirnya gagal karena bagian monitornya kurang. Nah, sebenarnya tadi cerita Mbak Esa ada beberapa benchmark di beberapa kota, kenapa mereka bisa berhasil, apa sih yang mereka lakukan, dan apa sih korelasi misalnya kayak desain jaringan jalan Indonesia dengan keselamatan kenyamanan pejalan kaki? Kenapa pembangunan jalan beton tuh kebanyakan nggak punya bahu jalan ya, gitu. Silahkan Mbak ditambahkan. Oke, kalau kita lihat dari data-data yang tadi, kota-kota yang siap untuk melakukan shifting atau mendukung pejalan kaki dan pesepeda itu rata-rata kota yang emang mereka udah punya visi yang jelas, udah punya fasilitas-fasilitas existing sebelumnya untuk mendukung pejalan kaki dan pesepeda. Dan itu hal yang menarik karena mungkin di kota-kota Indonesia kita udah punya banyak, tadi kata Mbak Nina, kita udah punya banyak standar, kita udah punya banyak peraturan. Kalau kita lihat di pedoman dari pedoman Kementerian PU atau sejenisnya itu udah banyak sekali pedoman tentang inklusivitas dan lebar trotoar dan lain-lain. Tapi balik lagi di implementasinya dan selama kita masih punya paradigma merancang kota untuk pergerakan kendaraan, bukan merancang kota untuk pergerakan manusia, kita akan balik ke situ-situ lagi. Karena misalkan kita udah tahu nih, kita harus merancang trotoar dengan spesifikasi A, B, C. Namun ketika di lapangan kita melihat kalau nanti ruang untuk mobil jadi berkurang. Gimana dong KPI kita yang salah satunya adalah menjaga kecepatan kendaraan bermotor di minimal sekian kilometer per jam nanti berkurang dong. Nah, itu merupakan salah satu poin yang memprioritaskan pergerakan kendaraan. Padahal seharusnya kalau di post pandemik ini dan saat kita udah menyadari kalau transportasi tidak bermotor dan transportasi publik itu merupakan hal yang resilient, kita bisa balik paradigmanya, kita prioritasin dulu ruang untuk pejalan kaki, pesepeda, dan transportasi publik, barulah kita menyediakan ruang untuk kendaraan bermotor. Gitu mungkin. Oke, jadi mindset-nya dibalik ya harusnya pembangunannya ya. Oke, menarik. Ini lanjut ke micromobility, mungkin bisa ke Mas Inantendra dan Mas Bayu Purbo. Ini ada pertanyaan terkait mikrotrans atau angkot nih, sebagai angkutan permukiman yang tidak dioperasikan. Apakah itu merupakan kebijakan yang tepat nih, Mas Bayu Purbo? Mengingat sekarang 17% mobilitas di area malah di area permukiman tuh naik berdasarkan data Google tadi di Jakarta, karena banyak yang menggunakannya seperti belanja ke pasar dan lain-lain. Mungkin bisa dijawab dulu, Mas Bayu Purbo. Oke, baik. Kalau dibilang tepat atau enggak, mungkin ini dilemanya di situ gitu ya. Jadi, tapi sekali lagi kan akhirnya harus ada kebijakan yang kita lakukan gitu ya. Bagaimana caranya tadi percepatan penularan ini bisa kita tekan sebenarnya. Sehingga tadi memang buat Transjakarta tadi dilemanya adalah yang satu sisi adalah layanan, tapi kemudian yang sisi lainnya adalah bagaimana cara kita benar-benar membantu proses secara keseluruhan untuk mengurangi mobilitas secara ekstrim sebenarnya. Itu yang kita lakukan. Sehingga akhirnya tadi yang kita putuskan adalah kita melakukan pembatasan yang cukup besar dengan cara tadi memotong simpul-simpul feeder. Nah, simpul-simpul feeder itu apa aja? Yang pertama pasti mikrotrans, yaitu adalah angkutan yang dari permukiman menuju ke koridor-koridor utama kita. Kemudian yang berikutnya adalah layanan non-BRT kita. Sehingga akhirnya kita hanya menyisakan yang terang saja. Jadi yang koridor utama saja yang menjadi backbone. Jadi memang itu pilihan yang sulit gitu ya. Kita nggak bisa bilang ini tepat atau tidak tepat, tapi memang akhirnya kita membuat kebijakan memotong simpul-simpul tadi jalur-jalur pengumpan kita, yaitu angkutan permukiman yang dalam hal ini adalah mikrotrans kita dan jenis layanan non-BRT kita. Jadi mungkin itu ya Mas
Dito yang bisa Oke. saya sampaikan gitu ya. Menarik nih mungkin untuk ditanggapi oleh Mas Inanta Indra kan tadi micromobility-nya jadi terbatas gara-gara pertama udah aksesnya masih sulit, terus kan kendaraan mikrotrans yang disediakan Jakarta juga tidak beroperasi. Gimana sih caranya biar sepeda ini bisa menjadi solusi alternatif tapi tidak akhirnya salah guna jadi malah rekreasi bareng-bareng nih. Ini ada beberapa pertanyaan yang juga menanyakan kayak gitu. Gitu, mungkin bisa diberikan tanggapan nih Mas. Oke, memang yang ini jadi keluhan banyak komunitas sepeda ya. Teman-teman masih melihat di beberapa kota banyak yang bersepeda rame-rame bergerombol untuk rekreasi, untuk balapan malah mungkin saya sempat lihat juga. Kalau dari segi komunitas teman-teman sudah banyak yang gerak. Ada yang melarang untuk beramai-ramai, bahkan ada juga sampai yang melarang bersepeda sama sekali. Ada juga contohnya di Magelang, pesepeda senior turun untuk bagi masker sambil istilahnya apa ya, membubarkan lah, menghimbau pesepeda-sepeda yang pemula ini untuk ada pulang aja, ini bahaya di situasinya. Mereka melakukan itu, cuma memang lebih amannya adalah aparat terkait bisa turun tangan deh. Ini kan orang bergerombol katanya nggak boleh ya, dibubarin aja lah gitu loh. Soalnya kalau melihat teman-teman di komunitas, geraknya sampai saat ini ya media sosial. Ini yang agak-agak berat, karena memang nggak semua orang kan bisa mengakses media sosial, atau kalau melihat karakteristik media sosial masing-masing, ya yang tahu hanya follower atau mereka yang memang ada ketertarikan terhadap komunitas-komunitas ini gitu. Itu kalau yang soal bersepeda rame-rame ya. Lalu soal yang ini ada pertanyaan dari kotak kita juga. Saya sempat baca tadi gimana sepeda bisa jadi mode alternatif untuk jarak pendek dan untuk kurir. Ini memang memungkinkan karena di beberapa wilayah meskipun jalan ditutup, bersepeda itu kan masih bisa seliweran aja, masuk keluar. Benar ditutup total buat kendaraan bermotor, tapi sepeda masih dianggap oh ya cuma sepedaan aja, lewat aja deh. Ini mungkin bisa dibantu dielaborasi oleh warga dengan ya udah sekalian aja dibikinin signage yang boleh melintas hanya sepeda. Mungkin mirip seperti ini ya, jalur alternatif sepeda yang di Jogja, yang saya tahu cuma ada di Jogja sih, jalur alternatif sepeda ini. Itu kan inisiasi juga ada. Seingat saya itu inisiasi warga, bukan inisiasinya waktu itu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu sangat bisa dilakukan, sangat mungkin. Juga nyambung ke pertanyaannya Mas Ravendra di chatnya tadi, mungkin nggak sih tactical urbanism dilakukan? Itu sangat mungkin, karena tactical urbanism itu tidak butuh biaya mahal, kamu cuma butuh cat dan tali, itu udah bisa terwujud gitu. Jadi saat ini harapannya gerakan teman-teman, saya harap bisa juga cari-cari info deh soal tactical urbanism itu sebenarnya apa sih, penerapannya gimana. Coba deh diterapkan di kampungnya kalau memang memungkinkan, supaya membantu tetap warga bisa bermobilitas, tetap bisa berkehidupan, seperti itu. Oke, ini waktunya udah mau habis. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya ke seluruh panelis nih. COVID ini menurut para panelis nih mungkin beda-beda ya. Ini kan ada yang dari operator public transport, ada yang dari lembaga NGO yang mempromosikan sustainable mobility. Apakah COVID ini bisa menjadi titik balik atau new normal nih? Atau malah jadi berubah nih behavior-nya? Misalnya dari Mas Bayu mungkin, apakah setelah COVID ini orang jadi nggak naik transportasi umum? Atau dari Mbak Nina, apakah gara-gara COVID ini orang jadi mulai mikirin disabilitas? Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya, sekalian closing statement dari setiap panelis. Mungkin dimulai dari yang presentasi pertama, Mbak Etsa. Oke, makasih Mas Dito. Sekarang kita tuh masih belum tahu outcome dari COVID ini tuh nantinya apa. Kita semua nggak tahu. Namun kalau dilihat dari yang kebiasaan sekarang, kebiasaan di mana orang-orang mulai membatasi pergerakan, mulai melakukan perjalanan seminimum mungkin, sedekat mungkin itu bisa menjadi salah satu hal yang mendukung penggunaan transportasi tidak bermotor nantinya. Orang-orang mulai sadar kalau oke, kita cukup menuju tempat ini yang ada di sekitar kita nggak perlu mobil,
kita bisa menggunakan sepeda, kita bisa pakai jalan kaki juga ternyata. Dan itu tuh nggak seburuk itu untuk dilakukan. Mungkin perubahan-perubahan kecil seperti ini yang bisa mulai kita amati nantinya, kita amati sama-sama gimana orang mulai apakah nanti ada shifting atau ada yang lainnya kalau setelah adanya COVID ini. Dan mungkin kalaupun untuk COVID nantinya dan closing statement, kita mulai berpikir gimana caranya untuk membuat kota yang aksesibel untuk kita semua. Nggak cuma untuk orang-orang yang bisa memiliki kendaraan pribadi ataupun orang-orang yang diberkahi dengan kemampuan fisik yang cukup, tapi semua orang harus bisa untuk bermobilitas kemanapun yang dia mau dengan aman, dengan nyaman, dan salah satu yang bisa membuat hal itu terjadi adalah dengan penyediaan infrastruktur yang tepat dengan kebutuhan universal semua orang. Oke, langsung mungkin dari sisi ini nih, penyelenggara transportasi publik nih. Gimana Mas Bayu? Setelah COVID ini, pendapatnya? Oke, Mas Dito, terima kasih. Tadi apakah akan ada new normal yang baru gitu ya? Jadi saya coba mau menganalogikan kasus waktu itu di Twin Tower yang terjadi sabotase gitu ya. Akhirnya kan ada perubahan terhadap prosedur pengecekan di bandara-bandara. Saat itu sempat hampir ya tadi jumlah penerbangan turun dan sebagainya gitu. Tapi kemudian terjadi new normal yang baru, bahwa akhirnya pengecekan safety check itu di setiap bandara kemudian akhirnya dilakukan. Nah, ini yang saya lihat ini akan terjadi di public transport kita, bahwa ternyata pengecekan suhu itu nantinya mungkin saja bisa menjadi sesuatu prosedur yang normal yang dilakukan setiap pelanggan yang mau naik Transjakarta atau MRT atau public transport yang lain, itu menjadi prosedur yang akhirnya normal dilakukan baik oleh petugas, kemudian pelanggan juga merasa ini adalah sebuah prosedur yang normal. Hand sanitizer di setiap halte atau di setiap stasiun, saya pikir nanti akan menjadi hal yang akhirnya jadi normal. Mungkin di bus juga seperti itu. Artinya adalah bahwa wabah COVID ini kemudian nanti akan mengubah dari sisi Transjakarta pasti adalah pola pelayanan, prosedur layanan gitu ya, yang itu nanti menjadi yang tadinya sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan, kemudian akhirnya saat ini dengan adanya wabah COVID menjadi kita pikirkan. Tadi contohnya seperti pengecekan suhu, gitu ya. Kalau di bandara kan ada pengecekan detektor logam dan sebagainya, pengecekan bom dan sebagainya, gitu ya. Kalau di public transport, saya pikir new normalnya akan seperti itu dari sisi layanan publiknya. Bahwa nanti tadi ada pengecekan suhu, ada hand sanitizer di setiap halte atau di stasiun, dan tadi misalkan pengaturan antrian dan sebagainya, itu mungkin nanti akan menjadi new normal yang nanti akan ada di public transport kita. Kemudian perubahan perilaku warga, saya pikir pasti akan terjadi. Bahkan di Transjakarta sekalipun itu terjadi. Kita nggak pernah berpikir, apalagi di Transjakarta yang merupakan memang BUMD ya, bahwa birokrasinya itu masih ada lah gitu ya, masih cukup kental gitu ya. Kita nggak pernah berpikir bahwa ternyata meeting itu bisa dilakukan secara online loh gitu ya. Setelah adanya wabah COVID ini, kita baru, oh iya ternyata meeting itu nggak harus bertemu ya. Yang tadinya kita harus misalkan bertemu dengan SKPD, kemudian yang meetingnya harusnya jam 9, kemudian molor sampai 1-1,5 jam gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah mengalami itu gitu ya. Sekarang kita, oh ternyata meeting itu nggak harus pergi ke satu tempat, bisa kita lakukan di masing-masing lokasi kita gitu ya, dan ternyata sangat efektif. Dan itu terjadi. Kalau tadi makanya saya bilang, perubahan perilaku warga pasti akan terjadi. Saya pikir pasti akan terjadi, dan itu pasti akan mengubah juga pola mobilitas kita gitu ya. Terus kemudian tadi saya juga mau mungkin terakhir menjawab, tadi ada pertanyaan apakah Transjakarta siap nanti pasca COVID gitu ya. Terkait dengan mungkin nanti akan ada kenaikan drastis lagi jumlah pelanggan kita gitu ya. Saya pikir kita siap gitu, bahwa sebenarnya Transjakarta sebelum ada COVID ini kita sudah merencanakan secara tahunan ada pertumbuhan jumlah armada kita. Kita akan ada pengadaan jumlah armada yang cukup banyak sebenarnya, sekitar 700 sampai 800 armada sebenarnya di tahun ini. Yang itu ketika kondisi seperti ini sementara kita pending dulu.
artinya nanti setelah COVID ini selesai, Transjakarta pasti siap untuk tadi dengan skenario bahwa nanti akan cukup banyak lagi pelanggan Transjakarta yang akan naik Transjakarta. Tadi segala skenario saya pikir di bulan-bulan terakhir ini terus kita lakukan untuk menghadapi nanti ya, selama COVID bahkan nanti pasca COVID. Mungkin itu sih Mas Dito, gitu ya dari saya. Oke. Terima kasih Pak Mas Bayu. Dari Mas Inanta Indra nih. Silakan Mas. Ya, kalau saya sih new normalnya saya harap adalah the old normal. Mungkin teman-teman banyak banget nih beredar ya foto-foto langit yang lebih biru, Jakarta bisa lihat Gunung Salak, udara yang lebih segar. Harapannya itu menjadi sebuah kenormalan baru buat kita, bahwa dengan menurunnya polusi, dengan apa kita bisa mendapatkan hal-hal yang yang sederhana seperti itu, hal-hal yang membahagiakan yang sederhana lah ya. Seperti itu. Semoga aja memang akan terjadi shifting, orang-orang bersepeda tidak hanya untuk olahraga tapi sudah menganggap itu sebagai mobilitas. Nggak tahu berapa lama ini akan terjadi, tapi semoga aja dengan orang-orang saat ini mobilitasnya dengan kendaraan bermotor itu terbatas, mereka beralih ke sepeda, dan kemudian menjadi terbiasa bersepeda untuk kemudian seterusnya juga bersepeda sampai saat pandemi ini sudah selesai. Itu harapannya untuk new normal ya. Sementara untuk setelah new normal mungkin sama seperti harapannya Mbak Etsa tadi, kota-kota kita ini lebih berubah pembangunannya untuk mengutamakan manusia lah, menjadikan manusia sebagai sebagai pilar utama dalam mendesain atau membangun sebuah kota. Itu aja sih Mas. Oke, terakhir dari Mbak Nina, silakan Mbak. Iya, jadi dengan diskusi ini gitu ya, saya pengen mengajak teman-teman semua untuk merefleksikan lagi bersama gitu, bagaimana keseharian kita nantinya pasca COVID ini dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Jadi kita harus mengingat hari ini gitu, betapa frustrasinya tidak bertemu dengan orang, misalnya tidak bisa bepergian ke tempat terdekat sekalipun gitu. Jadi untuk akhirnya bisa membawa perasaan ini nanti agar ketika kita, misalkan tetangga kita, saudara kita gitu, atau teman-teman lainnya yang difabel gitu, yang tidak berkesempatan untuk keluar rumah, agar kita rangkul bersama-sama gitu, untuk memperlakukan sesama secara ramah gitu, agar setiap kota ini juga bisa dinikmati oleh setiap warganya. Gitu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke. Ini insight-nya positif semua ya. Harapannya setelah COVID ini bisa menjadi new normal, baik warganya yang jadi lebih rajin naik public transport dan sustainable transport, dan pemerintahnya lebih memikirkan pembangunan yang inklusif. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk semua partisipan hari ini. Semoga kita sehat selalu, dan semoga kita berharap wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu juga. Sekian, saya moderator Pandito Pratama pamit. Saya kembalikan forumnya ke kota kita. Terima kasih untuk semua panelis. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas Dito. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin sebelum sebelum pada keluar, saya mewakili sekretariat mengucapkan terima kasih terutama kepada panelis, Mbak Nina, Mbak Esa, Mas Bayu, dan Mas Indra gitu. Untuk teman-teman peserta, nanti pertanyaannya belum terjawab, akan kami kumpulkan dan akan kami susun jawabannya gitu untuk jadi pembelajaran bersama. Jadi nanti catatan serta pertanyaan dan jawaban juga pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa jadi bahan diskusi kita berikutnya dalam bentuk yang lain gitu. Mungkin sekian webinar ini. Nah, tunggu kabar dari Urban Social Forum untuk sesi-sesi yang berikutnya. Semoga nggak kapok gitu. Nanti setelah live meeting ini nanti ada link untuk isi evaluasi. Harapannya teman-teman bisa isi juga. Ditunggu feedback dan mungkin usul serta usul topik atau bahkan ingin mengajukan diri untuk membuat sesi online. Misalnya kami sebagai sekretariat terbuka untuk usul-usul teman-teman. Oke. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.